wajib pakai kapuri. Warnanya kuat sama soalnya nanti takutnya bau. Momot itu kan kuat juga. Nah, baunya bisa terjadi memang debunya masih banyak, terus kena air jadi mendem, jadi itu bau. Terus kedua memang nggak kering.
karpet tipis. Ya. Kena tebel itu 2 kali ya? Ya. Arah bunganya ya, arah bunganya. Perhatikan. Ini kan visi yang sebelah aja, nanti punya jangan terus ya. Berapa menit Mas? Timernya 4. Oh, 4 menit. Lagi timer. Soalnya 800 kilo ini. beratnya 800 kilo. Yang senior dulu nanti baru bisa harus lihat beratnya. Yang biasa 20.000, yang helm bagus 30.000, yang helm mahal gitu. Dilepas nggak Mas aja nih? Nggak usah. Sebenarnya kalau bisa dilepas Pak, bisa dimaksimalin. Helmnya santer juga posisi. Oh gitu, nyamping ya? Pakai kain ya? Ukur dari prosesnya ini bajunya paling Itu udah cepat banyaknya kalau aspal. Tapi kan nggak basah kuyup. Ini hilang ini lah. Hilang ini lah. Ya, keringnya tinggal dikit. Kalau nggak dia pakai sikat gigi sebentar. Ya, beda yang diwangi itu di kasar. Ini listrik sama gas. Gas. Ya. Jadi orang sekali masuk 25.000.
Minimal 5 kilo. Kalau yang program itu loh ya, program yang itu ekspres harga 5.000 udah jadi minimal 5 kilo. 5 kilo ya? Iya. Ini itu total dari awal lagi. Iya. Apa itu sekolah? Jadi ada yang konsumen yang rewel biasanya kita mambek. Kita nggak mau ngurusin konsumen yang rewel. Mana nanti satu paket 25. Iya. Kalau second Second ya kita biasanya apalagi kayak gini tuh, bahaya itu yang kalau dia tutup gitu. Kalau pakai setrika biasa kalau supaya nggak lengket gimana? Pakai lembaran kertas. Iya. Oleh tapi enggak.
ini panjenengan hanya sebagian kecil dari penduduk Jawa Tengah. Sedangkan kita yang akan kita yai nanti hampir Jawa Tengah. Makanya insya Allah saya juga akan keliling dengan model-model yang ini, yang masih bisa relevan dilakukan ini, insya Allah akan kami sampaikan. Monggo dumateng rencang-rencang. Tapi sebelumnya kami dari panitia penyelenggara, apabila di dalam penyelenggaraan kami kurang banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya. Yang penting hari ini kami mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sing kundur darah kundur ngatos-atos, hati-hati, dan salam buat keluarga semuanya. Semoga sesampainya di rumah ilmu yang panjenengan dapat, dengan meninggalkan rumah 3 hari ini, keluarga menerima dengan senang hati dan tambah mensupport panjenengan berusaha lebih giat lagi. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya itu kerja keras. Saya itu nyuci pakaian. Ya, saya kemudian untuk nambah itu saya ambil batu, saya pecahin. Mecah batu rak tangannya napa? Dong lepo tadi kan? Nah, oke. Kemudian itulah sekalian. Ceritanya napa tangan lepo ini ceritanya napa? Napa hubungan karo wong Indonesia? Nah, mesti ra iso panjenengan biasanya nek wong Jawa golek mantu sing dideloki napane? Hah? Tangannya kasar apa halus? Nek tangannya halus berarti tandanya wong keset. Dia mantu kok tangannya halus ngene. Loh, nek tangannya kasar berarti wong sregep. Kenapa? Biasa nutu. Loh, nutu nyekel pacul itu kan? Nutu. Nek nutunya tangannya kapalan toh? Tangannya kasar. Kados dene sahabat tangan kok kasarnya kalau ngene Nabi, terus langsung tangannya Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari langsung dicium oleh Rasulullah. Oh, berarti sing mulya niku Rasul napa sing tangane mlebu? Sing tangane mlebu, artinya Rasulullah itu memuliakan mereka para pekerja keras. Sehingga Nabi mengeluarkan sabdanya, hadhihi yadun la tamassahan naro abadan. Ini loh tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Oh, sekarang kira-kira tangannya mau kabeh. Wong tangan itu kan bagian daripada anggota tubuh. Jadi orang-orang yang bekerja keras itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa yang mengikuti? Kita semua, panjenengan semua, saya. Panjenengan tangi bengi jam pinten? Tengah? Wah, kurang. Tangi niku nggih jam 3, salate 11 rakaat, terus maca istighfar. Istighfar ping pinten? Ping 100. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin ataitu wa awhamantu ya Allah ya Allah ya Allah sholli ala habibika wa khalilika wa syafiika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim waqti hajati wa ta'awati wa ajilni bil ijabah ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir amin. Pisan niku diwaca ping
Quran bagaimana? Sing sapa wonge sregep maca istighfar pada mulak semisal terus Allah akan memberi jalan keluar, akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Oh, manten panjenengan percaya mboten? Nglakoni mboten ae. Percaya ora nglakoni. Oh iya, kudu nglakoni memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi satu panjang sudah siapa yang zakat? Zakat adalah mereka yang mempunyai kelebihan harta mencapai nisab. Nisabnya berapa? Boleh sama dengan 85 gram emas setahun dibagi 12. Ya, boleh 1 bulan 5.240.000 rupiah langsung dikeluarkan. Maka muzaki ini wong sing bayar zakat, mustaqib itu yang menerima zakat. Sing mustaqib wonten pinten? 8 ya. Ya mun mboten. Napa? Fakir, miskin, amil, apa? Gharim, mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah, terus mu'alaf pun itu apa? Riko. Nggih, walu niku ngilmu. Modal yang tadi yang pertama adalah semangat kerja keras untuk mengembangkan usaha, untuk mandiri. Insya Allah modal itu akan yang berupa materi itu nomor 2 atau nomor sekian. Apalagi nanti Bapak Ibu usahanya ada di bidang jasa. Bidang jasa itu tidak akan mengenal rugi sepanjang satu, pelayanannya harus yang baik. Bagaimana memuaskan pelanggan kita supaya dia datang tidak hanya 1 kali. Ya, contohnya aja. Kalau dengan sebagai pelanggan katakanlah, saya kepengen cuci baju di tempatnya si A. Jika coba-coba mau nyoba cuci di tempatnya si A, kesannya nanti setelah kamu dilayani, bapak-bapak dilayani, kalau pelayanannya baik, kesannya akan baik, ya enggak? Ya. Pasti yang kedua dia akan ke situ lagi tuh. Nah itu contohnya seperti itu. Nanti dengan kuncinya tadi adalah semangat untuk bekerja keras dan melayani pelayanan yang terbaik. Kewajiban kami selalu dibahasnya di mikrofon nanti mendampingi Bapak Ibu kalau ada kesulitan permodalannya. Jadi panjangan itu nanti tidak terus digabur gitu saja setelah latihan biar monggo terserah mau apa terserah. Enggak. Harapannya panjangan dicetak menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Nantinya panjenengan yang semula jadi mustahik menjadi muzaki. Yang ketiga, jangan lupa namanya usaha supaya bisa tahu untung dan rugi harus dicatat. Catatan itu harus betul-betul yang disiplin. Nek jenengan pernah gagal, berarti jenengan itu ajeng pinter. Nah, niku garis sonolnya kurang sesendok, Mas. Nah kan penonton perbedaan ini kan. Nah jadi pas waktu penyikatan itu dilihat bludrunya, bukan nodanya, bludrunya ya, bludrunya. Kalau disikat terus, bludru pasti, nah seperti ini. Balik. Nah seperti ini. Ngawul, jerabrut. Ngawul, jerabrut, nopo nih. Tinggal kamu ngawul. Nah, enten vakum pakai vakum. Saged ngeten. Nah, nek nek pamane vakumane kira, niku malah ninggalke noda item, Pak. Malahan. Soalnya nopo? Pas kesedot niku pas resik. Tapi nek pas boten kesedot niku malah ninggalke noda item, kesedotnya setengah-setengah. Kan gawe paling Niku, makanya kula saranke ngangge microfiber.
kayak ngene iki kan enak ta Mas sing. Nggih, nek kanggene niki apa plafone niku sintetis kados Oscar ngene niki malah lebih mudah. Lebih mudah banget. Pelatihan UMKM bidang usaha laundry bagi mustahik produktif ex-karesidenan Surakarta dan Kedu dimulai. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhtiar kita, ya usaha kita, acara kita sejak tanggal 3 sampai tanggal berapa sekarang ini ya, alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur mustahiqin wa muzakkin fi hadha basnas ya Allah ya rabbal alamin wa adana as-samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pelatihan ini selama 6 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Teman-teman kita ini sebanyak 77 orang peserta. Karena kita punya binaan melalui Basnas Microfinance maupun dari teman-teman penyuluh agama Islam, punya teman-teman atau jamaahnya, kebetulan usahanya usaha di bidang yang kita lakukan ini. Makanya target kita bukan hanya target fisik 60, tapi target kita target pemanfaatan dengan budget yang sama. Alhamdulillah dari 60 bisa kita 77 orang. Gelombang kedua tanggal 6 hingga hari ini tanggal 8 Agustus ini diikuti oleh teman-teman dari Kedu ditambah Majelis Salim dari Karanganyar dan Boyolali. Para peserta selama mengikuti pelajaran teori maupun praktek, ya pasti ada yang lelah, ada yang ngantuk namun sehat, namun juga ada yang semangatnya luar biasa, tapi juga ada yang lelur. Pak Nanang, teman-teman akan diberikan
kesempatan magang kalau memang masih membutuhkan didikan lagi atau hal-hal yang masih secara teknis selama 3 hari diperoleh. Mereka Pak Nanang maringi gratis Pak, terus gratis untuk bermagang. Alhamdulillah kita aturkan Dumateng Junior Laundry ini pemilik sekaligus ketua Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia Jawa Tengah. Praktek lapangan meliputi ya kiloan, satuan, dry cleaner, laundry mulai dari sepatu sampai tas, bantal, sofa, interior mobil maupun karpet. Banyak hal Kiai. Tapi teman-teman rupanya kemarin stressingnya kepada larinya ke karpet. Walaupun itu modalnya cukup tinggi, minimal 65 juta baru bisa operasional untuk karpet. Tapi rupanya teman-teman kemarin larinya banyak yang ke karpet. Itu keinginannya tinggi banget. Tapi juga ada yang slow dari kiloan mau nambah oplahnya. Ini di bidang laundry, tas, sepatu dan helm Kiai. Ini murah, tapi hasilnya juga tidak kalah. Karena hasil pengamatan kami di lapangan, setiap rumah itu rata-rata minimal punya 2 helm, minimal itu di desa. Kalau di kota mungkin satu rumah bisa sampai 6 helm, karena motornya 1, 2, 3 mungkin gitu. Nah rata-rata untuk ngelondrekan helm minimal 3 bulan sekali. Jadi itu bisa sudah pangsa pasar itu lah. Kemarin oleh teman kita narasumber sudah diacak-acak bagaimana caranya memperoleh itu, bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara pemasaran. Ya itu pokoknya detail sehingga sampai teman-teman mendapatkan suatu keinginan, suatu hingga mencapai sebuah capaian yang betul-betul maksimal sesuai juga keinginan kami dalam rangka pelaksanaan pelatihan ini diadakan. Dan tentunya untuk menambah gairah atau semangat daripada saudara-saudara kita setelah pulang dari pelatihan ini, kita bekali yang tadi yang di tengah-tengah Kiai, setidaknya untuk nambah oplah kiloan. Jadi ada beberapa item yang kita berikan, setidaknya itu sentuhan awal untuk menambah, menyemangati mereka untuk berusaha. Yang kemarin belum bisa sepatu, itu alat untuk sepatu ada. Yang konon 1 botol saja regane tus-tusan ewu. Itu kita berikan. Ya itu supaya itu tambah semangat, dan tentunya alat-alat yang lain yang mendukung ya. Dan sebagaimana biasanya setiap kami habis menyelenggarakan pelatihan itu kami bentuk sebuah paguyuban. Jangan lupa teman-teman menuliskan nomor HP dan WA-nya. Di situ nanti itu lengkap dengan nomor HP dan WA-nya instruktur, karena kuncinya ada di instruktur. Karena di situ nanti keluh kesah jenengan langsung bisa dikasih solusi oleh instruktur. Manajer hotel Pak Bambang, manajer Junior Laundry, ketua HIPLI Jawa Tengah, dan asesor serta teman-teman dari Puskesmas Siringan yang sudah mendampingi kami tentang kesehatan. Alhamdulillah teman-teman kita semua dan kami serta yang lain bisa dalam keadaan sehat walafiat, dan Allahumma amin. Untuk selanjutnya mohon kepada Bapak Sekretaris untuk berkenan menutup acara ini dengan secara resmi. Matur nuwun, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Niki mugi-mugi berkah sedoyonipun. Silaturahim niku pertama inggih punika akan menjadikan kita menambah sebuah wawasan seperti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh
lembaga-lembaga khususnya Basnas Jawa Tengah. Yang kedua, dengan adanya pelatihan ini kita dapat mudah untuk mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang barokah. Yang ketiga, dengan adanya acara seperti ini kita akan mencintai, akan bersama-sama gotong royong dalam berusaha untuk keluarga kita semua. Dan yang terakhir, silaturahim itu adalah bisa memanjangkan umur. Jadi seumpama hari ini saya umurnya tinggal 1 bulan seumpama, dengan silaturahim ini saya ditambah, tidak tahu ditambah 30 tahun atau 40 tahun selanjutnya. Dan kami tidak akan panjang lebar untuk mewakili dari teman-teman pelatihan Basnas Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan mengadakan dan membiayai pelatihan ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ilmu dan praktek yang kami terima ini akan menjadi modal kami ke depan untuk bisa membuka usaha khususnya laundry yang lebih maju dan lebih terkenal lagi. Yang kedua, kepada segenap kepanitiaan kami dari teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bentuk pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila ada tingkah laku atau tutur kata, itu maklum, sebagai seorang manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami segenap peserta pelatihan mohon maaf apabila dalam mengikuti pelatihan ini banyak kekurangan atau tidak maksimal dalam pelatihan ini. Kadang ada yang ngantuk, ada yang semangat, ada yang semangatnya setengah-setengah, seperti itu. Jadi ya seperti itulah manusia. Kami segenap peserta senang dalam mengikuti pelatihan ini yang berjalan dengan rasa kekeluargaan. Jadi dari Wonosobo, dari Boyolali, dari Magelang, ini yang akhirnya dengan adanya acara seperti ini kita bisa berkenalan, bisa berteman, yang akhirnya bisa terjalin menjadi seumpama ada kita sudah buka di mana-mana itu akan ada teman. Selanjutnya, pesan kami dari teman-teman itu acara-acara seperti ini untuk diadakan setiap tahun supaya ada atau muncul generasi pembisnis yang terlatih, seperti itu, Pak. Yang selanjutnya, besar harapan kami Bapak Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah berkenan mengabulkan permohonan yang kami sampaikan dalam formulir rencana usaha setelah mengikuti pelatihan ini. Jadi dari teman-teman itu nanti akan mengirimkan sebuah permohonan kepada Basnas, mungkin mau memberikan bantuan atau bagaimana. Ini nanti panjenengan sudah menerima nanti. Sudah ada dari teman-teman itu, sudah ada rencana. Iya, sudah ada rencana. Jadi seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lain yang perlu kamu sampaikan adalah jazakumullah khairan, jajaran terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk menyukseskan kegiatan ini, mulai yang punya tempat Pak Camat dan sebagainya yang kemarin diizin Puspika, kemudian dari Puskesmas, Babinsa dan sebagainya yang rawuh mendampingi kami, dan tentunya pada beliau dari Basnas Jawa Tengah yang memberikan kesempatan untuk pelatihan, Pak Yani dan juga Ahlul Kiram, beliau curahkan
Juragan pelatihan saya seperti begitu. Karena maaf, saya Pak Camat, ini bukan pelatihan yang pertama. Kita pernah mengadakan kegiatan latihan tukang, yang sehingga betul-betul sertifikat. Jazakumullah jasa, termasuk itu pesan kami, harapan kami, termasuk saya sendiri. Bagi pengirim peserta betul-betul bisa dimonitor nanti. Saya matur ini juga saya lagi dewe, nggo kira-kira piye. Nah, tadi Pak, moga-moga yang tadi tentu melempem itu karena sanksi Allah apa ya tenan. Tapi harapan saya dengan adanya melempem sesuk tambah gairah lagi dan gairah lagi sehingga betul-betul. Saya tidak mengharapkan penjelasan ini menjadi langsung muzaki, tapi minimal tidak tergantung dengan orang lain. Jadilah mandiri. Setelah itu nanti baru yang lain akan muncul. Dari itu harapan kami sekali lagi. Terima kasih Bapak dari Basnas yang telah mengadakan ini dan juga dari tim Juragan yang untuk mengadakan pelatihan ini. Betul, muka-muka bukan hanya sekadar laundry dan yang lain, dan masih banyak lagi. Kemarin saya kalau nggak salah ditantang untuk bagaimana itu pemulung. Nah, pemulung itu saya Juragan Rongso itu sekarang lebih banyak dari Juragan. Maka moga-moga dengan pelatihan-pelatihan yang ada ini, maaf, penjenengan jadi kenal dengan Basnas dan sebagainya. Jadi Basnas Nun Sewu, terima kasih kepada Muzaki dan Munfik yang telah memberikan kepada kami. Kami ada sebagai wadah penyalur untuk kegiatan mereka. Dan sekali lagi terima kasih kepada Basnas Jawa Tengah yang telah mempercayakan kepada kami sebagai tempat untuk pelatihan ini. Barangkali dalam penyelenggaraan, penerimaan dan semuanya ada yang kurang. Sekali lagi kami mewakili panitia, mohon maaf yang sebenarnya. Wa'alaikum usikum wa nafsiratullah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan Basnas yang hadir, paling tiga dari Ekskarsidenan Kedu dan plus Basnas Kabupaten, Basnas Kota Surakarta yang hadir. Terima kasih Pak Andang, Pak Maulud Munif. Yang saya hormati Pak Camat, para instruktur, narasumber maupun asesor. Yang saya hormati Ketua Panitia, Pak Rajimin. Tadi betul yang disebutkan Pak Munif tadi, Pak Rajimin itu spesialis pelatihan. Jadi kalau tadi bercerita panjang lebar tentang laundry, sebenarnya itu bagian dari salah satu keahliannya. Nah, ini yang kuasai beliau itu sebenarnya bukan hanya laundry saja. Karena tukang cukur bicaranya golek orang yang menjadi kelinci percobaan. Ternyata satu kepala itu 25.000, lebih mahal mencari kelinci percobaan tukang cukur dibanding orang yang cukur sendiri. Nah, itu beliau ahli dia juga. Pelatihan kuliner, pelatihan apalagi biovlog, pelatihan macam-macam itu beliau ahli. Nah, ini yang kesekian kali, lebih dari 15 kali. Yang pertama tentu kami menyampaikan permohonan maaf, ini saya tidak Pak Daraji, Pak Yani nanti yang terakhir berjenengan ya, saya yang buka, bagian saya yang tutup katanya, saya sedikit tahu Pak. Dan alhamdulillah pelatihan ini sudah bisa dimulai pada hari tanggal 3 ya Pak? Tanggal 3 atau tanggal 3 sampai sekarang ini tanggal 8, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kami tentu mengapresiasi panitia yang sudah bekerja sedemikian terencana dengan baik sehingga para peserta juga bisa melakukan kegiatan, termasuk ucapan terima kasih kami sampaikan kepada instruktur, narasumber maupun asesor. Dan rata-rata baru setengah perjalanan ikan salmon sudah mati. Padahal daging ikan salmon itu antara daging yang mati dengan daging yang hidup itu rasanya lebih enak daging yang hidup kemudian baru dikonsumsi. Hampir semua ikan kan begitu ya. Saya pernah diajak ke mana Bandeng itu di Mangkang itu. Demikian ngambil bandeng langsung dibakar di situ, ternyata rasanya lebih enak, lebih segar. Ada satu pun yang berhasil. Karena memang ternyata
dia tidak bisa tidak punya ketahanan tubuh yang baik ikan salmon, sehingga dalam perjalanan itu pun ikan salmon mesti mati. Padahal kalau mati harganya lebih murah dibanding ikan segar. Satu ketika nelayan ini tanpa sepengetahuan dia, itu ternyata dalam tabung itu ada ikan lain kecil. Ada ikan lain kecil yang ikut masuk ke dalam tabung yang ada air laut itu. Ternyata setelah diamati oleh nelayan, ikan kecil yang lari-lari ini menyebabkan ikan salmon bisa hidup sampai daratan. Dari tengah lautan sampai daratan, ikan kecil ini tidak mati karena tidak dimakan. Kenapa tidak dimakan? Karena kalau mau dimakan kalau dia dikejar, dia lari terus, lari mubeng di situ. Itu diamati oleh nelayan. Oh, ternyata ikan kecil ini bisa menghidupi ikan besar ini sampai ke daratan. Tapi sebenarnya kuncinya adalah ketika ikan itu, kenapa ikan itu bisa hidup? Karena ikan itu ada harapan mengejar ikan kecil ini untuk ditangkap. Tangkap lari terus. Ternyata dengan itu ikan salmon itu bisa hidup segar sampai di daratan hanya karena ingin mengejar. Pikirannya ono semangat yang luar biasa untuk menangkap ikan kecil ini agar dia bisa dimakan itu, walaupun tidak ketangkap itu ikan. Akhirnya nelayan Jepang itu ketika itu belum ada teknologi secanggih ini, itu kalau dia mendapatkan ikan salmon dikasih ikan kecil-kecil di situ. Agar apa? Agar ikan ini bisa hidup sampai tidak mati di tengah lautan atau di tengah perjalanan. Demikian juga kita semua termasuk penjenengan ini dilatih, ada harapan hidup, Pak. Berusaha bicara nih dengan ilmu yang ada, itu harapannya penjenengan bisa survive, bisa memperoleh kemenangan, bisa berhasil dalam hidup tanpa terasa. Ini saya tadi memberikan contoh agar kita lebih mudah dipahami bahwa kita itu harus hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak peserta pelatihan ini, apa yang disampaikan oleh instruktur, oleh pelatih, tidak akan ada artinya sama sekali kalau tidak diamalkan. Betul ya? Jadi penjenengan dilatih selama 3 hari ini tidak ada artinya sama sekali. Nah, orang ditangke, diamalkan, diaplikasikan, bahasanya sekarang ini, diaplikasikan. Itu tidak akan ada artinya. Iya, caranya mau dibaleni meneh, cara menarik. Ya memang namanya orang berusaha memang harus begitu. Yang ketiga, namanya usaha itu harus amanah dan jujur. Kunci, Pak. Kalau tidak ada amanah dan jujur, mungkin penjenengan berhasil tapi hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau tidak ada kejujuran, tidak akan bisa berhasil. Berikutnya adalah harus ada semangat yang luar biasa. Jadi penjenengan, kami harapkan teman-teman ibu-ibu yang berbaju hijau ini bisa punya semangat yang luar biasa dengan berbagai cara bicara ini so maju. Kalau tidak begitu, maka Anda tidak akan bisa berhasil dengan baik. Sebenarnya Basnas Provinsi ini hanya memberikan pancingan, Pak Muni, Pak Andang. Jadi nanti ke depan ini menjadi tanggung jawab Basnas Kabupaten Kota masing-masing. Insya Allah. Kami ini nanti sudah akhir bulan ini akan merekrut lagi penyuluh pendamping. Kita ada 100 orang yang kami rekrut. 100 orang itu akan mengambil 5 orang dari majelis taklim masing-masing, berarti ada 500. Kita klasifikasi, ono laundry, ono kuliner, nanti kita akan bagi. Lah pendampingnya siapa? Penyuluh itu mau. Karena kami yakin tidak ada pendampingan tidak berhasil. Wes pasti itu. Karena akan muspro, dana yang dikeluarkan akan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, harus didampingi. Oleh karena itu tadi Pak Jimin, Pak Muni tadi menyampaikan grup WA ini sebagai pemantau, nanti asesor maupun instruktur bisa memantau itu kurangnya yang gitu. Nah, sebagai wahana untuk mendampingi, Pak, sebenarnya. Nah, kami nanti ke depan penyuluh-penyuluh itu punya 5 binaan masing-masing,
dia sebagai pendamping, dan ini sudah ada 481 orang usaha mikro kecil menengah itu, dan pendampingnya adalah penyuluh. Dia ada sekitar 81 penyuluh, kira-kira 420-an, 420. Dan alhamdulillah kemarin evaluasi, kita undang penyuluh itu, ternyata 85% berhasil. Ono sing tukone wedhus siji modal 2 juta. Tukoke wedhus siji pinter le goleke. Karena ono pendampingan, kula niku nak wedhus iku sing piye, sing wis bunting. Goleke carane buntinge sing ora sing cilik, sing bunting gede. Sing kira-kira manake ora mung siji tapi iso loro atau 3 sampai 4. Nah ini ora diwarai kan ya ora iso. Nah ternyata demikian brojol lainke itu sono sing manak 3 sekali, berarti dari 1 itu sudah berubah menjadi 4 karena anaknya 3 didampingi Pak. Berarti 85% dengan pendampingan itu alhamdulillah mereka bisa berhasil dengan baik. Perlu pendampingan terus menerus. Usahakan rakyat sidik tetap ngekei nenggone kotak infak 2.000 atau 5.000. Alhamdulillah itu di mana-mana biasakan seperti itu. Mental kita selama ini nak ono sing jogo nenggone WC, maaf iki nampa bensin niku ngetokke 2.000 kadang-kadang rada gundel. Kadang malah tingkat-tingkat nak ono jogo langsung plencing. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kita coba biasakan untuk bermental berbagi agar setiap apapun insya Allah kita tidak ada rasa eman-eman mengeluarkan harta benda yang kita miliki, dan tidak ada sejarahnya bahwa orang yang rajin berzakat akan menjadi bangkrut. Pada saat pandemi ini Ibu, saya tuh sudah beberapa kali nginep di hotel. Ini sudah mulai rotok lumayan hotel ini. Saya beberapa hari yang lalu itu di Surabaya, hotel besar. Pagi-pagi sing sarapan wong telu tok. Malah di beberapa kota di Jawa Tengah ini, karena saking tidak ada tamu itu ditelepon tengah malam-malam gitu. Bapak besok ngersake dahar nopo sarapan, ditawari sih. Nah, nasi goreng ini. Padahal hotel besar itu bintang 3, bintang 4 itu. Sekarang sudah mulai. Artinya untuk ekonomi sekarang mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan Menteri Keuangan kemarin bilang katanya diperkirakan minus 5% untuk bilang kali. Tetapi dengan usaha-usaha ini berjalan insya Allah akan ekonomi kerakyatan akan semakin berkembang. Ini sudah adzan waktunya. Saya akhiri saja dan saya berterima kasih kepada penjenengan semua, para panitia, bapak-bapak pimpinan Basnas, mohon nanti dipantau di daerahnya masing-masing agar usaha ini bisa berkembang. Syukur-syukur Bapak yang dari kabupaten kota ini diberi modal bantuan secukupnya agar ini ekonomi kerakyatan kita semakin baik dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf barangkali usaha-usaha ini mungkin ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.